Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ternak dan sahabat tani semua. Seperti biasa, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan kelancaran ya dalam setiap aktivitas dan usahanya sahabat tani dan sahabat ternak semua. Mohon maaf sudah lama kita tidak mengupload konten kita karena sekarang kita lagi sibuk ya untuk belajar di peternakan, terutama dalam peternak sapi. Dan ini kita sudah di pertanian sudah selesai masa panen padi kita yang kedua, dan untuk yang ketiga biasanya para petani di sini menanam jagung, ada juga yang kacang ataupun kedelai, tapi rata-rata akan menanam jagung. Dan salah satu kendala seperti biasa dalam pertanian adalah kita saat ini terutama yaitu masalah tenaga kerja ya. Tenaga kerja yang memang tidak ada generasi muda, itu kita lihat hampir semuanya itu hanya ada satu orang yang muda, dan itu pun tidak bertani ya, hanya secara kebetulan punya waktu longgar. Banyak yang mengeluh tentang tenaga kerja, tetapi menurut saya pribadi ini bukan disebabkan kesalahan yang lain-lain, tapi ya kesalahan petani itu sendiri. Karena kita itu bertani, tetapi kita tidak itu menghargai profesi kita sebagai petani ya. Anak-anak kita tidak ada, atau generasi kita tidak ada yang kita arahkan untuk menjadi petani sama sekali. Semuanya ingin menjadi pegawai, ingin bekerja di kantoran. Tapi mereka juga mengeluh, kita juga mengeluh bahwa tidak ada lagi generasi yang menerus karena tidak ada tenaga kerja. Kan lucu sebenarnya. Ini sebenarnya lucu menurut saya. Rata-rata tenaga kerja di sini berumur pasti 10 tahun ke atas, yang 60 banyak, 60 ke atas. Dan gimana ya, karena memang sudah menjadi ini di tempat kita ini, bahwa pertanian itu tidak menguntungkan, pertanian itu tidak mengenakan, dan yang lain sebagainya. Makanya hampir tidak ada yang suka ataupun itu mengarahkan salah satu ataupun beberapa dari generasi kita untuk menjadi petani, karena dianggap juga tidak mulia ataupun kurang berwibawa. Ini yang aneh ya. Kemudian mereka mengeluh, kita mengeluh bahwa tidak ada lagi tenaga kerja. Dan menurut saya sudah 12 tahun ya masuk di pertanian. Menurut saya juga pertanian itu benar-benar asik juga ya, asik, menyehatkan, dan juga sebenarnya cukup lumayan juga penghasilan. Tapi bila untuk itunya manfaatnya dari hasil pertanian ya, itu juga kita, tapi ya alhamdulillah cukup sampai saat ini. Kita cukup untuk menegakkan ekonomi kita ya, usaha beribadah, tujuan kita yang utama. Kemudian untuk peternakan juga hampir tidak ada kecil-kecilan, apalagi pada kita lihat ya, untuk pakan ternaknya itu sangat melimpah ya. Dan untuk saat ini kita juga ini aktivitas saat ini adalah mengumpulkan jerami kering ini untuk kita akan jadikan stok pakan kita nanti. Jadi untuk
sobat-sobat semua yang sekarang sudah terjun di pertanian ataupun peternakan yang mungkin belum mendapatkan ini ya, asiknya di pertanian dan peternakan. Bersabar dan terus belajar ya, terus belajar, karena memang di pertanian itu sekarang semuanya mahal dan petani tidak mau ini paling memanfaatkan ya segala apa yang ada di sekitar kita, terutama pupuk yang mahal. Kita juga bisa menggunakan kompos dari ternak kita. Ini salah satu tujuan saya ya untuk peternak, salah satunya adalah untuk mengumpulkan pupuk kandang nanti bisa kita gunakan untuk membantu pupuk kimia, agar nantinya kita bisa ini mengirit pupuk kimia kita dan juga memperbaiki tanah kita. Ini tanggung jawab kita sebagai petani. Jadi harus bersabar dan juga harus ini, kita sebagai petani dan peternak, kita lihat ini banyak limbah-limbah pertanian yang itu kita lihat, tebon-tebon jagung yang belum dimanfaatkan secara apik, secara fungsional. Kita lihat dari pohon-pohon tebon-tebon jagung yang mengering lebih dulu ya, padahal jagungnya sudah tua. Ini karena memang keterbatasan waktu, tenaga kerja yang terutama, dan juga memang belum banyak yang mau memanfaatkan limbah-limbah pertanian ini untuk peternak ya. Padahal sangat lumayan banyak. Kita lihat sepanjang tahun ada pohon-pohonnya, ada jerami padi ya, bisa kita manfaatkan. Ini yang lebih banyak ini dijual ya, ini dijual untuk limbah pertaniannya. Masih sedikit yang memanfaatkan untuk ternaknya sendiri, itu pun juga salah-salah. Jadi sahabat tani dan sahabat ternak semua ya, sekali lagi menjadi koreksi besar bagi kita ya, untuk sekarang generasi muda yang masuk di pertanian, bersabar, kemudian berusahalah untuk mencari kreatif ya, ide kreatif bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini ya, terutama di pupuk yang mahal, tenaga kerja yang mahal. Tenaga kerja di tempat kita sudah 80.000 ya perharinya. Jadi kita harus pandai-pandai ya dalam mengelola pertanian dan juga peternakan kita, terutama pertanian ya. Karena semakin ini prinsip dasarnya sebenarnya pertanian kita itu semakin kita mahal dalam penanaman, pengolahan dan yang lainnya, itu akan semakin sulit kita untuk mendapatkan keuntungan dari pertanian kita. Dan ini biasanya disebabkan itu dari sulitnya kita dalam menghasilkan produktivitas yang bagus. Kita terlalu banyak mengandalkan pupuk dan juga pestisida kimia. Jadi menjadi PR besar bagi kita, terutama generasi muda, untuk memajukan pertanian kita dan peternakan. Jadi sekali lagi jangan malu, jangan berkecil hati untuk menjadi petani. Banyak juga petani-petani yang sukses, yang bisa meraup ya jutaan rupiah sampai miliaran ya di pertanian hortikultura. Apalagi memang yang punya itu modal yang cukup bagus, yang besar, untuk bisa meraih seperti itu. Banyak kok yang sudah diposting di video-video dan itu memang benar. Jadi sekali lagi tetap semangat ya untuk teman-teman semua. Untuk mohon maaf, nanti insya Allah kita akan upload dari peternakan kita yang alhamdulillah sudah mulai tertata saat ini. Salam semua untuk sahabat ternak dan sahabat tani. Sekali lagi terus bersyukur ya, terus bersyukur, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.